Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Wijaya, NIM L1B081003 dari program studi Aquaculture. Di sini saya akan melaksanakan praktikum laboratorium dasar-dasar oceanografi. Saya akan menjelaskan acara 1, yaitu salinitas. Acara 1 salinitas memiliki tujuan. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari salinitas. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan faktor penentu salinitas perairan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana cara mengukur salinitas dan merawat hand refractometer yang benar. Alat dan bahan acara 1 yaitu tisu, hand refractometer, pipet tetes, aquades yang sudah ditambahkan dengan garam. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air. Faktor penentu salinitas perairan yang pertama, penguapan. Penguapan berbanding lurus dengan salinitas. Jika penguapannya tinggi, maka salinitasnya tinggi. Jika penguapannya rendah, maka salinitasnya rendah. Yang kedua, curah hujan. Curah hujan berbanding terbalik dengan salinitas. Jika curah hujannya rendah, maka salinitasnya tinggi. Jika curah hujannya tinggi, maka salinitasnya rendah. Cara mengoperasikan hand refractometer. Yang pertama, pastikan alat sudah terkalibrasi. Yang kedua, buka cover dengan hati-hati. Yang ketiga, bersihkan pada bagian kaca dengan menggunakan tisu. Lalu, ambil beberapa mili air dengan menggunakan pipet tetes. Kemudian, diteteskan pada bagian kaca. Tutup kembali untuk melihat salinitas. Lalu, kita melihatnya menggunakan cahaya dipantulkan. Dan kita sudah bisa melihat hasilnya, yaitu 28 atau 2,8. Cara merawat atau membersihkan hand refractometer. Buka covernya. Tetesi tempat sampel dengan aquades sampai tidak ada larutan garam yang tersisa. Lalu bersihkan dengan tisu sampai benar-benar bersih dan benar-benar kering. Tutup kembali cover. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paksi Yuda Pratama, NIM L1B081014 dari program studi Aquaculture angkatan 2018. Di sini saya akan melaksanakan praktikum laboratorium mata kuliah dasar-dasar oceanografi di acara kedua, yaitu tentang temperatur. Acara temperatur sendiri memiliki 3 tujuan. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dari temperatur. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi temperatur di perairan. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana cara mengukur temperatur yang baik di perairan. Untuk pengertian dari temperatur sendiri yaitu suatu ukuran dingin atau panasnya keadaan. Dan faktor apa aja sih yang mempengaruhi temperatur di perairan? Yang pertama itu ada cuaca, yang kedua kedalaman air, yang ketiga musim, yang keempat gelombang, dan yang kelima aktivitas manusia di lingkungan tersebut. Nah, untuk mengukur temperatur yang benar, begini, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama ada termometer air raksa. Di sini saya menggantinya dengan menggunakan ballpoint. Yang kedua kita siapkan media air, dan yang ketiga kita siapkan tali. Langkah pertama, kita pastikan dulu termometer yang akan kita gunakan dalam kondisi yang normal. Lalu kita ikat termometer menggunakan tali seperti ini. Setelah itu kita masukkan termometer yang sudah kita ikat menggunakan tali ke dalam media air yang akan kita ukur temperaturnya. Kita masukkan. Nah, letakkan temperatur di posisi yang di tengah-tengah, tidak terlalu dalam, tidak terlalu cetek juga. Setelah itu kita tunggu selama 3 menit. Setelah 3 menit, alkohol yang berada di termometer ini
akan menunjukkan posisi yang stabil. Jika sudah stabil, bisa kita catat hasilnya. Setelah itu kita keluarkan lagi termometer yang kita gunakan untuk mengukur air, lalu cuci dan keringkan termometer dan tempatkan termometer jika sudah digunakan di tempat yang aman. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Dela Tiara Putri, NIM L1B018022. Saya dari kelompok 3. Jelaskan acara 3, yaitu miniatur gelombang. Alat dan bahan pada acara 3 yaitu ada yang pertama akuarium, yang kedua styrofoam yang sudah dibentuk sedemikian rupa, dan yang terakhir penggaris. Metode pertama yaitu persiapan alat dan bahan. Di sini saya menggunakan akuarium dengan dimensi 40 x 25 x 27 cm, ada penggaris dan styrofoam. Isi akuarium dengan air volume 9 liter atau ketinggian 15 cm. Setelah akuarium diisi dengan air kurang lebih 9 liter, siapkan penggaris dan ditempelkan pada salah satu sisi tegak akuarium. Lalu ditempelkan sehingga rata dengan permukaan air. Selanjutnya yaitu cara membuat gelombang. Usahakan air yang ada di akuarium dalam keadaan tenang. Lalu masukkan styrofoam secara perlahan ke dalam perairan dengan memberi gaya tekan tenggelam setengah tinggi air. Tarik secara perlahan styrofoam hingga terjadi perubahan pada muka air. Lalu amati tinggi gelombang, panjang gelombang, dan catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Hairunisa, NIM L1G018033. Kelompok 3 akan mempresentasikan acara 4 densitas pada praktikum laboratorium dasar-dasar oceanografi. Untuk tujuan dari acara densitas yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dari densitas. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi densitas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana cara mengukur densitas salinitas dan densitas temperatur. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pencampuran air dengan densitas yang berbeda. Untuk yang selanjutnya, saya akan menunjukkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama yaitu akuarium, termometer air raksa, air tawar, ember, kemudian garam, zat pewarna, timbangan digital, gayung, dan es batu. Ya, untuk acara densitas yang pertama kita persiapkan air tawar, kemudian diberi warna dengan pewarna-warna hijau. Selanjutnya dihomogenkan. Kemudian di sini saya sudah mempersiapkan air bersalinitas yang sudah diberi warna dengan warna merah. Kita masukkan air bersalinitas ke dalam akuarium secara berhati-hati ke arah pinggiran akuarium.
Selanjutnya kita dapat mengecek dari air yang sudah dicampurkan bahwa air yang memiliki kandungan salinitas yang tinggi itu akan berada di bawah. Masukkan air tawar lagi, kemudian kita beri warna dengan warna hijau, kemudian dihomogenkan. Dan kita juga beri warna merah pada air yang dingin. Selanjutnya kita tuang secara perlahan ke dalam akuarium air yang bersuhu lebih dingin secara perlahan-lahan. Kemudian kita bisa mengecek bahwa air yang memiliki suhu dingin berada di bagian bawah permukaan. Untuk pengertian dari densitas yaitu pengukuran massa suatu volume benda yang bersifat tetap. Sedangkan faktor yang mempengaruhi densitas yaitu suhu, tekanan, dan salinitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Azmi dari mahasiswa program studi aquaculture tahun 2018 NIM L1B018044. Sini saya akan melanjutkan praktikum daring dari mata kuliah dasar-dasar oceanografi dengan judul acara 5 yaitu cahaya dan kekeruhan. Terdapat 5 tujuan dari praktikum acara kelima ini, yaitu yang pertama ada mahasiswa mampu menjelaskan pengertian cahaya dan kekeruhan, dan yang kedua itu mahasiswa mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi kecerahan di perairan, dan yang ketiga itu mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh cahaya dan kekeruhan pada organisme perairan. Dan yang keempat itu mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana cara mengukur cahaya dan kekeruhan yang benar. Dan yang terakhir yang kelima itu mahasiswa mampu menjelaskan fenomena yang terjadi pada tingkat kekeruhan yang berbeda. Itu merupakan 5 tujuan dari praktikum acara kelima, yaitu cahaya dan kekeruhan. Nah, ini alat dan bahannya. Yang pertama itu ada akuarium yang digantikan menjadi seperti ini, dan yang kedua itu ada penggaris sih kelihatan penggaris. Maaf, balik ini sama aja. Dan yang ketiga itu ada tepung yang beratnya berbeda-beda. Yang pertama ini ada 5 gram, ini 8 gram, dan yang ini ada 10 gram. Kemudian ada senter, kita pakai tablet atau tape karena senternya tidak ada. Mungkin langsung ke prakteknya saja. Kita masukkan tepung yang beratnya 5 gram terlebih dahulu. Kita masukkan. Terlihat ya perbedaan airnya karena kita masukkan tepung.
Nah, setelah kita memasukkan tepung, kita ukur berapa sampai berapa cahaya memasuki kekeruhan air ini. Kita menggunakan cahaya dari tablet. Ya, di sini kelihatan sampai kalau nyampe sini, kalau di sini itu kecerahannya itu sampai 6 cm di sini nih. Karena ini ada cahaya, jadi mohon maaf, sini ada terdapat 6 cm. Kemudian kita lanjut ke tepung selanjutnya, itu yang 8 gram, mohon maaf. Kita masukkan tepung 8 gram ke dalam air. Kemudian kita aduk lagi tepung yang sudah kita masukkan, maaf, hingga merata. Masih kita aduk sampai merata. Maaf. Nah, jika sudah kita aduk, mari kita ukur kembali kecerahannya. Mulai dari angka 1. Di sini kecerahannya sampai 4 cm. Ini kelihatan nggak ya? Ini di sini nih. Karena di sini udah nggak cerah lagi, jadi terakhir itu di angka 4. Tadi 6, sekarang 4. Jelas perbedaannya. Itu yang 8 gram, dan sekarang kita akan memasukkan yang 10 gram. Nih. Lalu kita aduk hingga merata juga. Ya, jelas perbedaannya, semakin kesini semakin mengecil cahaya dari tablet, jadi kekeruhannya meningkat gitu, jadi sepadan karena kita menambahkan tepung-tepungnya juga. Lalu kita ukur kembali. Ya, di sini cahaya yang benar itu sampai hanya 2.
hanya 2 cm, 2 sampai 2,5. Tadi 4, sebelumnya juga 6, jadi semakin kecil cahayanya. Ya mungkin terima kasih. Saya Syafur Azmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 내가 하는 말도